warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Winnie Sukosia. Saya merupakan salah satu mahasiswi yang berasal dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian yang mengikuti program MBKM Magang. Nah, di sini saya mengikuti program MBKM Magang yang bermitra dengan PTPN 12 Kebun Bangelan. Saya mengikuti program MBKM Magang ini dengan durasi 4 bulan yang dimulai dari 16 Februari hingga 10 Juni 2022 dengan capaian jam hingga 872 jam yang akan direkognisi menjadi 20 SKS. Selanjutnya untuk kegiatan selama di PTPN 12 Kebun Bangelan, kegiatan magang tersebut langsung dibimbing oleh Ibu Windy Nurdiansyah selaku Astekpol di PTPN 12 Kebun Bangelan. Selanjutnya untuk manfaat yang didapat selama magang yaitu mahasiswa berpikir kritis sehingga dapat mengasah hard skill serta soft skill yang dimiliki masing-masing individu. Selain itu dengan mengikuti kegiatan MBKM ini, saya secara pribadi dapat menerapkan ilmu yang telah saya dapat di bangku perkuliahan sehingga dapat lebih diasah dan dilatih lagi di kondisi lapang yang berada di PTPN 12 Kebun Bangelan. Sehingga saya lebih memahami implementasi dari mata kuliah tersebut dengan cara praktik langsung. Selain itu, kendala yang saya dapat selama mengikuti magang di PTPN 12 Kebun Bangelan antara lain, saya bertemu dengan berbagai watak orang, baik itu secara gesture, komunikasi, atau gaya komunikasi, dan lain-lainnya yang berbeda-beda. Sehingga saya harus lebih belajar untuk mencerna apa yang dimaksud dari pembicaraan lawan komunikasi saya, seperti itu. Adapun saran untuk mitra yaitu akan lebih baik jika dalam kegiatan magang ini dilakukan evaluasi rutinan oleh pihak kantor induk kepada mahasiswa yang sedang magang sehingga nantinya setelah magang selesai mahasiswa mendapatkan ilmu yang optimal serta sesuai harapan. Yang kedua, saran untuk masyarakat yaitu adanya kegiatan sosial serta keagamaan yang rutin akan lebih baik jika dijadwalkan secara tertulis sehingga warga-warga yang lain akan tahu bagaimana sih jadwal rutinan dari jauh-jauh hari sehingga setiap warga ikut berkontribusi serta urun dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya untuk saran terhadap jurusan sosial ekonomi sendiri, alangkah lebih baiknya jika penurunan tugas worksheet MBKM dimulai dari minggu-minggu awal MBKM dan dibuat langsung terkait deadline worksheet tersebut sehingga di akhir MBKM nanti tidak terjadi penumpukan tugas. Selanjutnya, saran untuk panitia MBKM sendiri, alangkah baiknya jika ada perwakilan dari panitia MBKM untuk sesekali atau 2 kali berkunjung ke tempat mitra sehingga nantinya pihak MBKM atau panitia MBKM dari fakultas mengetahui apa aja sih materi yang telah didapat di tempat magang tersebut relevan tidak dengan kegiatan atau mata kuliah yang di kampus. PTPN 12 Kebun Bangelan merupakan sebuah perusahaan di bawah naungan BUMN. Perusahaan tersebut bergerak di bidang agribisnis dan agroindustri, yang mana melakukan pengolahan biji kopi gelondong untuk dijadikan kopi pasar. Perusahaan ini memiliki tujuan pasar utama yaitu ekspor ke Jepang. PTPN 12 Kebun Bangelan memiliki visi yaitu menjadi perusahaan agribisnis yang berdaya saing tinggi dan mampu tumbuh berkembang secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan PTPN 12 Kebun Bangelan terus melakukan evaluasi dan perbaikan dari segi kebun, pabrik, maupun sumber daya manusia dengan tujuan agar kopi PTPN 12 Kebun Bangelan dapat bersaing secara unggul dengan kopi lain serta menghasilkan kopi yang berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi. PTPN 12 Kebun Bangelan berkomitmen untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen dan selalu mendistribusikan produk yang halal. Semoga berkah. Saya terima produksi yang milik usaha dengan target RKP sebanyak 153 ton. Semoga tercapai dan berkah.
Adapun aspek yang paling tercapai dalam mata kuliah selama mengikuti program MBKM magang di PTPN 12 Kebun Bangelan, yang pertama yaitu untuk mata kuliah reporting skill secara aspek kognitif, mahasiswa mampu mengetahui terkait produksi merica dan kopi, keselamatan kerja, sumber daya manusia, dan sumber modal perusahaan. Untuk aspek afektif sendiri dilihat dari mahasiswa memiliki sikap komunikatif dan percaya diri dalam penyampaian laporan. Untuk aspek psikomotorik, mahasiswa mampu bertindak untuk inisiatif bertanya kepada kantor induk jika terdapat kekurangan dalam data laporan terkait laporan akhir magang. Selanjutnya untuk mata kuliah Teamwork Development, secara aspek kognitif yaitu dilihat dari mahasiswa mampu mengetahui pentingnya atau manfaat pembagian tim dalam kegiatan proses pengolahan kopi, yang mana dalam pembagian tim ini akan mempercepat waktu pengerjaan proses pengolahan kopi sehingga waktu lebih efektif dan efisien, yang mana dalam industri pengolahan kopi waktu merupakan indikator penting dalam ketercapaian pengolahan kopi. Selanjutnya untuk aspek afektif sendiri dilihat dari mahasiswa memiliki sikap dapat menerima pendapat satu sama lain saat melakukan diskusi. Selanjutnya untuk aspek psikomotorik dilihat dari mahasiswa memiliki tindakan setelah diberi arahan oleh pihak kantor, seperti mahasiswa mampu membantu proses pengolahan kopi Robusta saat panen raya mulai dari penerimaan, penggilingan, pengeringan, pengrebusan, serta pengepakan. Selanjutnya, capaian dari mata kuliah Leadership Development yang pertama untuk aspek kognitif dilihat dari mahasiswa mampu memiliki pengetahuan terkait penyebab serta solusi konflik di PTPN 12 Kebun Bangelan. Selain itu, mahasiswa memiliki pengetahuan terkait bagaimana berkomunikasi yang baik serta efektif saat menjadi narahubung. Untuk aspek afektif dilihat dari mahasiswa mampu memiliki sikap dapat menerima pendapat antar individu dalam anggota tim saat terjadi konflik. Untuk aspek psikomotorik dilihat dari mahasiswa mampu bertindak secara cepat dan memiliki jiwa kepemimpinan saat memimpin yel-yel dan apel di pagi hari sebelum melakukan kegiatan pengolahan kopi. Selain itu, mahasiswa mampu mengambil tindakan yang cepat saat diminta untuk menjadi perwakilan memberikan saran terkait acara petik giling kopi 2022 di PTPN 12 Kebun Bangelan. Selanjutnya, capaian dari mata kuliah Analisis Manajemen Operasi dalam Agribisnis secara aspek kognitif dilihat dari mahasiswa mampu memiliki pengetahuan terkait proses produksi pengolahan kopi Robusta, uji petik perpenggal proses, SOP standar mutu dan pengolahan kopi Robusta, serta kegiatan kaptes untuk mengetahui aroma serta rasa dari kopi tersebut. Untuk aspek kognitif dilihat dari mahasiswa memiliki rasa empati dan simpati terkait pencarian data untuk laporan akhir bersama. Untuk aspek psikomotorik dilihat dari mahasiswa mampu melakukan uji petik gelondong, uji petik perpenggal proses, dan pengolahan kopi Robusta di PTPN 12 Kebun Bangelan bersama Astekpol PTPN 12 Kebun Bangelan. Adapun capaian dari mata kuliah Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia untuk aspek kognitif dilihat dari mahasiswa mampu memiliki pengetahuan terkait manajemen sumber daya manusia di perusahaan tersebut, mulai dari struktur jabatan, peta kompetensi, kesehatan dan keselamatan kerja, SOP, dan bagaimana pemeliharaan serta penggajian dari perusahaan PTPN 12 Kebun Bangelan. Selanjutnya untuk aspek afektif dilihat dari mahasiswa memiliki rasa empati dan simpati yang tinggi terkait pencarian data laporan, sehingga jika terdapat anggota tim yang kesusahan dalam pencarian data, maka saya selaku anggota tim tersebut membantu mencarikan data di kantor induk. Untuk aspek psikomotorik dilihat dari mahasiswa mampu memiliki tindakan setelah mendapat arahan di kantor induk, seperti melakukan monitoring karyawan, pemeliharaan karyawan, serta pelatihan karyawan di PTPN 12 Kebun Bangelan.
Untuk capaian mata kuliah analisis pemasaran hasil pertanian, secara aspek kognitif dilihat dari mahasiswa mampu memiliki pengetahuan terkait biaya pemasaran, lembaga pemasaran, efisiensi pemasaran, margin pemasaran, share margin, maupun margin keuntungan dari produksi kopi tersebut. Selanjutnya, untuk aspek afektif dilihat dari mahasiswa memiliki sikap komunikatif saat melakukan survei dan memiliki sikap inisiatif untuk mencarikan data primer secara langsung. Selanjutnya, untuk aspek psikomotorik dilihat dari mahasiswa memiliki tindakan yaitu mampu melakukan survei langsung secara tatap muka tanpa perantara terhadap owner dari Kopi Sidaluhur dengan tujuan agar data tersebut lebih akurat dan relevansi dari data tersebut sesuai dengan tujuan survei awal. Selanjutnya, untuk capaian dari mata kuliah implementasi komunikasi dalam agribisnis secara aspek kognitif, dilihat dari mahasiswa mampu memiliki pengetahuan terkait budaya komunikasi di PTPN 12 Kebun Bangelan, baik itu dengan pejabat, mandor, karyawan, maupun warganya, sehingga nantinya akan memudahkan saya dalam bertukar pikiran saat berkomunikasi hulu hingga hilirnya kopi Robusta di PTPN 12 Kebun Bangelan. Selain itu, akan memudahkan saya jika nantinya saya diminta untuk memberikan inovasi terkait masalah yang ada di PTPN 12 Kebun Bangelan. Selanjutnya, untuk aspek afektif dapat dilihat dari mahasiswa mampu memiliki sikap yaitu memberikan inovasi terkait pengolahan limbah sampah dari daun kacang yang mana sangat bermanfaat untuk peternak kambing, yang mana kambing merupakan hewan ternak mayoritas di area PTPN 12 Kebun Bangelan, yang mana daun kacang ini selama ini dibakar dengan sia-sia yang mana akan menimbulkan polusi udara di area tersebut. Selanjutnya, untuk aspek psikomotorik dilihat dari mahasiswa mampu memiliki tindakan yaitu melakukan inovasi atau penyuluhan kecil terhadap peternak kambing di PTPN 12 Kebun Bangelan untuk melakukan pengolahan daun kacang tersebut sehingga memiliki nutrisi seperti serat kasar yang sangat dibutuhkan kambing, yang mana jika kambing mengkonsumsi daun kacang ini akan memiliki serat kasar yang tinggi dan meningkatkan nilai jual dari kambing tersebut. Dan proses inovasi ini diadopsi dengan peternak dengan sangat baik. Sekian penjelasan singkat terkait profil PTPN 12 Kebun Bangelan dan aspek yang paling dicapai dari mata kuliah selama mengikuti MBKM magang di PTPN 12 Kebun Bangelan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.